Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, sobat-sobat, di pertemuan kali ini bersama saya Ade Rahmat Iskandar. Saya mahasiswa program doktoral atau S3 ilmu komputer di IPB University. Pada pertemuan kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana sih kita menggunakan software yang namanya Publish or Perish, kemudian Mendeley dan Post Viewer. Saya kira materi ini mungkin bukan materi yang jelimet ya, atau materi yang rumit ya untuk rekan-rekan peneliti ya. Tetapi katakanlah jika ada di antara rekan-rekan yang memang belum pernah menggunakannya, ya semoga ini bisa jadi bermanfaat ya. Jadi how to use Publish or Perish, Mendeley, and Post Viewer ini sangat penting bagi kita yang sedang belajar untuk menjadi seorang ilmuwan atau peneliti ya. Oke, yang kita perlukan di sini ada beberapa, ada software Mendeley install gitu ya, software Publish or Perish install juga ya, software Post Viewer install. Jadi saya kira untuk tahap instalasi memang tidak saya gambarkan ya, tidak saya jelaskan. Kita selaku apalagi di bidang ilmu komputer ya ini sangat mudah. Tetapi untuk yang teman-teman yang belum, tinggal masuk saja ke Google, coba di googling, kemudian ketikkan saja katakanlah download Mendeley for desktop ya. Tinggal ikuti aja prosesnya. Kemudian nanti dimasukkan akunnya. Biasanya kalau akun sekarang sudah bisa terintegrasi ya antara akun Mendeley katakanlah dengan Scopus ya. Nanti ini akan ada materi yang saling beririsan ya. Kemudian coba sobat-sobat install juga namanya Super Publish or Perish ya. Jadi selanjutnya nanti install juga namanya software Post Viewer ya. Nah, kita akan langsung praktekkan teman-teman. Jadi saya sudah membuka di software Publish or Perish yang saya buat, dan ini memang sudah beberapa kali saya gunakan untuk mengambil data-data ya. Alhamdulillah so far dengan akun Scopus yang kita punya, sebenarnya di Scopus itu sobat-sobat kita bisa memang yang real dari institusi yang katakanlah disediakan kita, atau katakanlah kita pakai Scopus personal itu ya. Jadi misalkan kita tidak berbayar Scopus personal, tetapi biasanya nanti akan diverifikasi menggunakan akun email institusi ya. Teman-teman bisa ngikutin aja, misalkan kalau saya di institusi saya katakanlah ader@ittelkom.sjkt.ac.id. Nah, nanti si Scopus itu Elsevier, Direct dia akan mengecek, oh ini betul nggak dari institusi pendidikan itu ya. Ini dari institusi peneliti ya, atau di institusi apa ya. Maka dia akan mendapatkan. Nah, sekali kita mendapatkan akun Scopus ya, di sana kita nanti bisa mendapatkan namanya API ya. Ya teman-teman tinggal dicari aja, nanti bisa memasukkan ke API-nya. Nanti dari API ini akan kita gunakan di namanya software Publish or Perish ya. Oke, ini tadi malam yang sudah saya cobakan ya untuk rekaman ke teman-teman, tapi ada sedikit kendala di koneksi ya. Jadi saya akan ulangi untuk kita akan demokan dari awal untuk cara mengambil banyak paper dari Scopus ya. Mungkin Scopus itu menjadi salah satu patokan standar ya. Mungkin di Indonesia ya untuk jurnal itu harus di indeks Scopus, International Professional Index Scopus ya. Meskipun katakanlah di beberapa negara luar itu di Eropa mungkin ya banyak yang lebih bereputasi lagi, katakanlah menggunakan Web of Science gitu ya. Oke, saya akan cobakan dari awal kan. Saya izin untuk membuat data baru ya. Jadi membuat data baru. Oke, saya pertama Oke, ini saya sekarang masuk ke dalam Publish or Perish ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada UI-nya ya. Teman-teman nanti bisa cari dari mana sih sumber downloadnya nih, dari Halsings Publish or Perish ya. Berarti saya menggunakan versi Windows ya, UI ya. Mungkin yang pengguna OS yang lain menggunakan Mac OS, menggunakan yang lainnya silakan disesuaikan ya. Ini yang cek di sini beberapa yang sudah saya lakukan.
saya mengambil beberapa paper gitu ya. Kita bisa mengambil dari Google Scholar, ada dari Crossref. Apa sih bedanya Google Scholar sama Crossref? Jadi Crossref itu biasanya ini, dia itu salah satu penyedia untuk yang mengeluarkan salah satu namanya DOI ya, Digital Object Identifier ya. Jadi setiap artikel itu kan ada nomor kode unitnya ya. Jadi kita bisa dicari juga by DOI. Kita nanti akan saya demokan dengan menggunakan DOI ya. Nah, kemudian ada Google Scholar, ada Scopus, ada Web of Science ya tadi saya sampaikan ya. Nah, misalkan saya coba cari di Google Scholar, ya nanti di sini tinggal masukkan aja teman-teman. Misalkan nih autornya siapa, publisher name-nya siapa, title words-nya apa gitu, keyword-nya apa gitu. Ini yang kita bisa lakukan. Kemudian kalau misalkan kita ingin mencari yang lain, misalkan ingin mencari by apa? By katakanlah by author saja, keyword saja kita bisa lakukan di sana itu ya. Oke, itu adalah contohnya. Nah, kemudian saya di sini akan mendemokan saja ke teman-teman. Kita akan menggunakan langsung by Scopus ya, indexingnya atau searchingnya by Scopus. Jadi biasanya kalau kita mahasiswa tingkat di pasca sarjana, di master atau di doktoral itu kan sebenarnya harus bereputasi ya. Jadi kita coba langsung yang Scopus. Saya langsung klik Scopus ya. Misalkan di sini ini ada autornya siapa, affiliation, publication name, title word. Misalkan saya akan ambil tentang katakanlah kemarin tadi malam saya sudah coba yang data mining, saya sudah coba yang data science. Sekarang kita coba tentang apa? Mungkin machine learning ya, ini contoh saja ya, machine learning. Nah, kita akan cari katakanlah artikelnya dari kalau kita paper itu kan biasanya kalau jurnal 5 tahun terakhir itu ya. Kalau sekarang 2022 ya berarti 2017 ya. Nah, kita ingin katakanlah dibatasi boleh sampai 10 tahun terakhir katakanlah. Kita ini ambil contoh saja. Kita ambil dari 2012 ya. Kita ambil 2012 ya. Ini contoh saja. Kita ini ambil dari tahun 2012 sampai saat sekarang itu. Nah, kita coba diklik aja button search. Maka di sini dia ini ya ada searching in progress, dia mencari data itu ya. Ini ada berapa paper yang akan ditampilkan gitu ya. Semakin banyak rank tahunnya, tentu akan semakin banyak yang di display. Katakanlah kita ambil dari tahun 2000 gitu ya. Kita ambil dari tahun 90 gitu ya. Tapi ingat ya sobat-sobat, dalam penelitian biasanya ada sumber referensinya harus kebarukan. Jadi paling tidak ada 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir ya untuk buku. Kecuali misalkan untuk yang ada artikel tertentu yang katakanlah berhubungan dengan teoritis yang memang letterlek ya. Misalkan saya di Data Warehouse ya di OLAP itu ada kalau kita ambil bukunya filosofinya foundernya Data Warehouse itu Ed Hainmon itu ya, itu dia di tahun berapa puluhan itu ya. Itu bisa saja, tapi itu tidak minor ya. Jadi di sini ini sobat-sobat bisa dilihat ini ada cukup banyak ya. Ini papernya bisa dilihat di sini ada citation periodnya ada 10, papernya nih 200 citationnya nih. Kemudian ada H indexnya berapa, kemudian ada G indexnya ya. Nah, di sini selanjutnya ini kan yang kita sudah lakukan menggunakan publish or perish ya. Artinya datanya ini bisa bersumber itu ada conference paper, ada artikel, ada books, ada review. Nah, mungkin yang kita penting nih bagi seorang calon ilmuwan di tingkat S3 ini kita mencari siapa yang menjadi gap yang akan kita coba cari. Bismillah, katakanlah apa yang hasil reviewernya, sehingga hasil reviewer itu nanti ada topik-topik yang kita ambil. Sumbernya dari mana aja? Ini ada dari IEEE transaction, ada dari data mining practical, kemudian ada dari proceeding, ada IEEE, ada SCM ya, sangat banyak. Selanjutnya teman-teman kita klik save result, kita akan simpan dengan nama file risk ya, risk rep manager ya. Nah kemudian kita simpan, saya
coba share screen supaya kelihatan teman-teman di mana saya menyimpan, maksudnya cara untuk menyimpannya bagaimana gitu ya. Nah, ini sebenarnya penting juga ini di mata kuliah eh, manajemen data pengetahuan atau di ini sangat penting juga kayak cara kita penambahan paper. Misalkan papernya namanya tahunnya adalah 2020 gitu ya, kemudian pengarangnya siapa, kemudian kalau mau misalkan si penerbitnya kita tampilkan silakan, misalkan jurnal knowledge management misalkan JKM gitu. Kemudian judulnya apa, coba seperti itu, atau paling tidak katakanlah year, kemudian author, judulnya apa. Jadi kalau kita scanning saya selanjutnya itu lebih mudah. Nah, kasih contoh di sini. Nah, di sini kita bikin folder. Jadi ada paper data mining. Tadi malam saya buat. Katakanlah kita buat sekarang paper machine learning ya, paper machine learning. Kemudian katakanlah di sini saya ingat saja machine learning. Oke ya. Machine learning saya save. Nah, selanjutnya berarti data tersebut sudah kita save. Nah, selanjutnya apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan adalah kita memerlukan suatu software yang namanya untuk manajemen citasi ya. Jadi manajemen citasi seperti Mendeley, Pak Jotero ya kalau tidak salah, yang lainnya ada juga. Tetapi itu silakan teman-teman mau pakai apa. Saya lebih preferable menggunakan Mendeley ya, karena Mendeley mungkin lebih biasa saya pakai. Jadi saya akan share screen menggunakan Mendeley. Kayak di Mendeley ini yang akan kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah kalau Mendeley yang bisa kita lakukan kan kita menyimpan file, kita tahu dari abstraksinya, autornya sudah ada seperti yang ada di sini ya. Kemudian keywordnya kalau belum ada kita masukkan gitu ya. Sehingga nanti kalau kita masukkan ke paper yang akan kita buat itu kan akan otomatis disitasi secara online. Jadi kalau misalkan si peneliti dia tidak masukkan di dalam software Mendeley, tutorial atau yang lainnya, maka citasinya itu tidak akan tampil. Dan ini kan nanti akan bermasalah ya. Kita sebagai seorang peneliti yang memiliki integritas akademik yang baik harus menghargai apa hak cipta yang dibuat oleh orang lain gitu ya. Oke, gimana caranya? Tadi dari hubungannya dari publisher Paris. Di sini teman-teman udah ada create folder ya. Lihat di sini di bagian apa? Di bagian My Library. Tinggal diklik aja di sini. Nah, kita namakan katakanlah di sini paper machine learning ya. Oke, paper machine learning. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal di sini add ya, di bawah file ini ada submenu ya. Nah, di sini ada toolbarnya, add files. Nah, filenya dari mana? Dari file yang tadi kita simpan di publish or perish tadi ya, teman-teman ya. Jadi ini kan tadi saya simpannya katakanlah di tadi kan saya dari publish or perish simpan ke folder yang namanya paper machine learning. Itu ada di path yang saya simpan. Tentu teman-teman disesuaikan. Misalnya saya simpan di D broker 2021 bla 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 dan selanjutnya di sini ada namanya paper machine learning ya. Nah, di sini ada p machine learning.trace ya. Tadi ya. Nah, selanjutnya ini akan masuk, klik button open. Nah, maka ini masuk ke ini ke Mendeley ya. Sini udah kelihatan ya teman-teman ya. Oke, ini ya. Ini di paper machine learning ini udah masuk semua nih. Ada autornya siapa, yang sama dengan di publisher Paris. Kemudian, nah yang membedakan dengan publisher Paris siapa? Nah di sini kita harus mengecek satu-satu. Memang harus detail. Ini perlu kesabaran ya teman-teman ya. Jadi kita lihat misalkan yang pertama autor dari Brunton, ini judulnya adalah Data Driven Science and Engineering, Machine Learning, Dynamical System and Control itu ya. Ini 2019. Jadi machine learning baru lah ya. Masih 3 tahun yang lalu ya. Publishnya di Data Driven Service and nah kemudian ini tahun berapa nih, Agustus ya. Kita klik di sini. Nah, di sini bisa lihat teman-teman ya. Ini judulnya ya. Judulnya Data Driven Data Science. Autornya sudah ada. Nah, tetapi di sini masih belum lengkap nih. Abstrak belum ada. Kita juga bisa menambahkan sebenarnya supaya disitasinya nanti mudah. Atau paling tidak di author keyword ya. Author keyword ini sangat penting. Nanti ini akan kita gunakan untuk selanjutnya menggunakan post viewer. Jadi kita ingin mengetahui katakanlah dari paper-paper machine learning yang ada,
kita ingin mengetahui keyword apa sih yang orang biasa main di sana gitu ya. Misalkan di machine learning apa, di apa gitu. Nanti sehingga nanti kita bisa mencari, bisa menentukan, oh ada bagian nih yang jarang digunakan. Nah, itu bisa kita atur sebagai salah satu novelty untuk penelitian kita. Oke, berarti di sini nih yang masih jarang tuh. Katakanlah kalau misalkan dulu di sistem rekan-rekan saya ketika diambil doktoral, ambil apa sih biasanya dulu? E-learning banyak, ngambil ngambil big data banyak gitu, tapi dia ambilnya di apa sih? Dia ngambil di adaptive system yang belum ada. Adaptive system itu seperti apa? Resilient system itu adalah ketahanan sistem ketika ada kendala dia bisa bangkit lagi gitu. Di bidang itu maka dilakukan oleh salah satu rekan saya yang sudah doktor ya, alhamdulillah dari bidang ilmu komputer juga. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya gimana sih caranya supaya kita bisa buat? Nah, oke, saya akan demokan teman-teman. Di setiap katalog IDS, di sini ada namanya DOI. Bahkan ada DOI, ada ISBN-nya, biasanya ada ISSN-nya kalau ada ya. Tapi DOI itu yang namanya masuk Scopus biasanya itu udah jurnalnya sudah punya DOI ya. Jadi kita copy saja nih DOI-nya, klik, ya, saya copy ya. DOI itu apa tadi? Digital Object Identifier. Jadi penamaan labeling dalam suatu paper, bisa paper dari jurnal, bisa dari proceeding, kita dibuatkan DOI-nya ya. Oke, selanjutnya apa yang perlu teman-teman lakukan? Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah salah satunya tadi ya, hubungi pihak kampus mungkinnya kalau institusinya punya untuk berlangganan tadi Scopus. Kalau tidak ada, mungkin saya share menggunakan Sci-Hub ya, Sci-Hub. Sci-Hub ini sebenarnya sejenis portal yang memang dia bisa bisa katakanlah menggrabbing paper gitu ya, membuka ya. Semoga ini halal ya teman-teman ya. Jadi karena kita akan mengambil data gitu ya ke sini ya. Tadi si di copy saja, di copy tadi si doi-nya, simpan di sini, kemudian klik button open. Oke gini teman-teman ya. Kalau tidak ada, itu berarti memang ada dari si portal ini yang memang dia belum boleh akses. Seperti ini, kalau tidak salah pihak Sci-Hub itu kan biasanya sejenis portal yang mungkin kalau kita bilang di teknologika itu open source ya, jadi dia ulunan, membeli paper ada pemodalan tuh. Nah, tetapi beberapa paper yang saya ambil, alhamdulillah, misalkan di bidang data mining, data science, mostly 99% dari 200 paper itu bisa bisa dibuka ya. Kita cobakan yang lain, misalkan yang lainnya saya, kalau misalkan tadi belum ada berarti ya kita harus coba lagi yang lain. Itu berarti silahkan dituliskan DOI-nya, dimasukkan ke ini ke kampus misalkan untuk yang berlangganan resminya. Kita coba yang ini, ya, katakanlah yang ditulis oleh siapa nih? Witten di judul ada Data Mining, Practical Machine Learning Tools and Technique ya. Di sini kita lihat, oke, di sini DOI-nya belum ada. Memang sepertinya materi-materi seperti data mining, data science, deep learning ya, bidang-bidang yang masih ini. Kita coba yang ini ada A Survey of Data Mining and Machine Learning Methods for Cyber Security. Saya cobakan. Oke, kita copy paste di sini. Nah, ada ya. Jadi sebenarnya mostly bisa juga diambil. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir juga. Kalau yang tidak bisa diambil, ya kalau kita di perpustakaan, di PB, silakan dihubungi saja mungkin ke pihak perpustakaan ya untuk bisa akses ya. Kalau di institusi Bapak Ibu berlangganan juga, ya bisa diakses langsung juga gitu ya. Ya, misalkan di sini nih, teman-teman udah ada ya paper tadi dari namanya pengarangnya adalah Buijak. Nah, di sini dia judulnya adalah A Survey of Data Mining and Machine Learning Methods for Cybersecurity Intrusion Detection ya. Dia diterbitkan tahun 2016 ya. Jadi ini mungkin kalau kita lihat sih masih worth it ya, masih oke lah 10 tahun terakhir ya. Beberapa kalau kita ada yang membolehkan, mungkin di paper yang lainnya paling tidak at least 5 years ago gitu ya, dan tidak apa-apa. Nah, penamaan pun sangat penting teman-teman ya. Sesudah di sini kita dapatkan papernya, yang harus teman-teman lakukan adalah ini kan ada indeksnya tuh ya, ada cyber analytics, ya cyber analytics, kemudian data mining, machine learning ini coba teman-teman copy paste atau teman-teman bisa di-share dulu ke sini
save. Jadi nanti file PDF-nya akan didapatin oleh teman-teman ya. Jadi seperti ini yang saya lakukan ini. Tadi saya sudah save ya. Jadi dia ada tercipta file PDF-nya. Oke, file PDF. Nah, ini ya. Nah, ini file PDF sudah ada. Teman-teman ini dikopikan ya, kopikan, copy, kemudian kita simpan di mana? Kita simpan tadi back ke Mendeley. Back ke Mendeley. Mendeley tadi ya di artikel yang bujak ini ya. Misalkan ini nih di author keywordnya kita masukkan. Nah, koma apa lagi tadi? Kemudian lakukan yang sama gitu. Saya kasih contoh satu saja ya, teman-teman. Nanti langkah selanjutnya bisa diikuti oleh teman-teman. Saya copy lagi tadi data mining and machine learning. Dari mana nih? Dari sumbernya yang tadi ya, yang saya tunjukkan ya. Keywordnya saja ya, keywordnya ya. Ini saya copy ya. Kemudian saya masuk lagi ke Mendeley, disimpan lagi di sini ya, di copy lagi, di paste di sini ya. Ini udah masuk ya. Nah, kalau saya sebenarnya lebih senang kalau kita punya waktu banyak, silakan abstraknya diambil teman-teman. Jadi abstrak itu sangat penting. Kalau kita membaca skimming ratusan paper itu kan biasanya banyak tuh. Jadi makanya kita bisa pahami dari abstrak dulu, karena di abstrak itu adalah kita bisa mengetahui IMR paling tidak ya. IMR-nya itu ya, ada introduction, method, dan result-nya. Itu cara membuat abstrak yang baik itu harus seperti itu ya. Meskipun di beberapa yang saya baca di Elsevier ada yang juga yang ada langsung disebutkan purpose apa gitu. Itu gaya-gayanya. Tapi paling tidak selalu melibatkan tadi introduction-nya apa, langsung to the point gitu ya. Tidak banyak apa bla bla bla, karena bisa di abstrak terbatas ya. Kalau kita di IEEE aja kan less than 200 ya, 200 kata ya. Kemudian metodenya apa, hasilnya apa itu. Nah, kemudian ini dikopikan teman-teman. Kopikan, simpan di Mendeley tadi ya. Ini kan ada abstrak, tinggal di paste aja di sini ya. Jadi masuk ke sini ya. Jadi ini udah lengkap nih papernya. Satu paper judul dengan Survey of Data Mining and Machine Learning and Listening Methods for Cyber Security Instruction Detection. Ini autornya Abu Jak, kemudian di IEEE tutorial, di IEEE Communication Survey and Tutorials, volume 18, kemudian page-nya di sini ada, abstraknya udah kita lengkapi, author keyword-nya ada. Nah, saya sampaikan tadi gini, katakanlah kita ada paper sebanyak katakanlah 100 ya, 100 ya. Biasanya standar perguruan tinggi kan menentukan secara kelulusannya harus ngereferensi berapa sih, katakanlah 75 itu ya. Jadi harus kita ikutin. Ini lengkapi teman-teman, caranya sama dengan yang tadi. Berarti ini cara yang berikutnya adalah teman-teman klik katakan di sini. Saya contoh lagi nih, misalkan autornya adalah Low Y di sini ya. Judulnya adalah Distributed Graph Lab, a framework for machine learning and data mining in the cloud gitu ya. Nah, ini tahun 2012. Nah, caranya ini kan udah ada nih, teman-teman ya. Di sini ada DOI-nya. DOI-nya sama kayak tadi ya. Copy dulu. Kemudian teman-teman masuk lagi ke dalam web ya. Masuk ke dalam web di sini di Sci-Hub ya. Ini di copy paste lagi di sini, kemudian di open lagi. Oke, ada ya. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir. Mostly sudah open, sudah bisa dibuka di Sci-Hub ya. Caranya kayak tadi lagi. Ini teman-teman namain dulu simpan di folder ya. Tadi namakannya adalah biasanya tadi kata tadi ya, save dulu ya. Sesudah di save, kemudian nanti cara menamakannya ini penting teman-teman. Itu manajemen naming paper sangat penting. Jadi ini yang saya share screen dari PDF-nya. Misalkan nama papernya gini, cara penamaannya. Biasanya saya gini. Ini tahun berapa? Katakanlah tadi 2012, pengarangnya katakanlah first author ya, corresponding author biasanya dia. 2012 underscore low underscore ini di copy nih. Distributed graph, a framework bla 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 gitu ya. A framework for machine learning and data mining in the cloud gitu ya. Nah, ini kan berarti judulnya. Jadi nanti si papernya akan ascending, akan descending, itu akan mudah bagi kita manajemen papernya. Dan ketika kita ingin baca enak gitu ya. Beda dengan kita asal copy tanpa naming yang jelas, itu akan ribet juga. Oke, asumsinya teman-teman tadi sudah paham ya cara menggunakan publish or perish. Kemudian di Mendeley ini asumsinya nih semua data udah lengkap nih dari sini. Keywordnya tadi terima auto keywordnya dilengkapin semua ya. Karena
ketika tadi dia grabbing data atau grabbing paper atau import data dari si publisher Paris, Mendeley pun dia otomatis biasanya hanya terisinya itu di title, judulnya, jurnalnya apa, year, volume, issues, issue page, kemudian ada URL, ada DOI, Digital Object Identifier, ada juga ISSN gitu ya. Nah, ini, nah, tetapi si author keywordnya belum ada. Itu yang penting kita lakukan kan, kita perlu author keyword tadi untuk mencari novelty di gunakan post viewer. Oke, asumsinya teman-teman, sobat sudah paham ya. Next, lanjutkan. Gimana revisi satu-satu? Ya, itulah. Sabar ya teman-teman, sabar dan semangat. Bismillah. Sebagai mahasiswa S3 memang kerjaan kita cuma meneliti. Jadi Senin sampai Jumat residensi meneliti gitu ya. Jumat Sabtu Minggu baca paper gitu ya. Itu kerjaan mahasiswa S3 ya. Tapi jangan lupa kewajiban untuk keluarga ya, mengajarkan ilmu-ilmu ya, ilmu agama, ilmu yang lain ya, dan menafkahinya. Oke, back asumsi semua data sudah terisi sampai bla 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 dari Brunton, bla 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 bla, banyak sekali paper. Sampai akhirnya di LUO W ini judulnya Guidelines for Developing and Reporting Machine Learning Predictive Models in Biomedical Research, a multidiscipliner. Nah, ini sih sama tadi ya, asumsinya udah di teman-teman grabbing udah lengkap ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam post viewer itu ya. Nah, seperti apa post viewer itu? Ya, teman-teman tinggal di masuk tadi sudah diinstal ya. Asumsinya teman-teman sudah install. Oke, saya izin untuk menampilkan saja di sini karena saya sudah menginstall. Sebenarnya untuk post viewer, teman-teman ketika sudah di-download itu post viewer itu dia itu tidak memerlukan instalasi ya, dia itu hanya dijalanin ya. Misalkan saya coba share screen ke teman-teman. Kalau belum disimpan ya di desktop ya, biasanya kan kita bisa simpan di desktop ya. Misalkan kalau saya simpan di desktop itu udah ada apa? Kita bisa simpan aja apa nih nama keywordnya, nama si simbolnya itu ya. Nah, asumsinya saya akan simpan di sini teman-teman nih. Coba saya share dulu ke teman-teman. Saya simpan di Explorer. Saya simpan di folder saya, misalkan untuk Bismillah S3 IPB, kemudian saya simpan tadi software. Ini post viewer ya. Nah, jadi ketika sudah ada ini sebenarnya ini sudah ada ya teman-teman lihat ya. Ini adalah ketika kita sudah download, sesudah kita ekstrak, ini saya menggunakan misalkan post viewer 1,6 ya. 18exe ya. Di sini teman-teman kita tinggal langsung jalankan saja. Ini mungkin baiknya teman-teman silakan di send to desktop aja. Jadi ketika menjalankan tinggal klik di desktop ya. Oke, kita buka post viewer-nya. Jadi post viewer itu untuk apa? Jadi tadi Kak software tersebut nyambung ya. Kita mempelajari Mendeley ketika di S2 mungkin publisher Paris diperlukan ya untuk ambil data ya. Tetapi di S2 belum berbicara novelty ya, rekan-rekan. Nah, tetapi ketika di S3 kita kan harus berbicara novelty. Nah, kalau kita baca by paper satu-satu, how much time gitu ya, waktunya pasti akan sangat lama ya kita perlukan. Jadi tentu kita harus berpikir menggunakan metode yang sistematik juga gitu ya. Kayak tadi ya, mencari 200 paper kalau kita cari satu-satu di Google Scholar atau di Scopus satu-satu itu, timingnya berapa sih? Bisa mungkin, tapi berhari-hari, dia berminggu-minggu baru dapat berapa. Tapi kalau tadi kita dengan post viewer langsung dapat API Scopus, dia sudah menampilkan ya mostly semua yang sudah dipublish Scopus itu sudah katakanlah sudah berkualitas yang baik ya, apalagi di Web of Science itu atau WOST ya. Ini teman-teman ya bisa dilihat ya. Oke, is it right ya? Ini sudah tampil ya teman-teman. Oke, ini adalah post viewer UI-nya ya. Sini UI-nya ada
post viewer, di sini ada file, item, ada create ya. Sebenarnya caranya yang kita mudah itu yang kita lakukan ini. Nah, cuma sebenarnya gini teman-teman ya. Kalau saya akan mendemokan buat teman-teman yang tadi saya demokan, itu masih belum cukup. Kenapa? Karena tadi saya back 200 paper baru memberikan contoh di dua paper, satu paper tadi yang saya sudah lengkapi tadi dari apa? Dari auto keyword ya. Kemudian kalau abstrak silakan tadi penambahan kalau kita baca paper kan biar baca di abstrak lebih skimmingnya lebih cepat gitu ya. Jadi kita kadang tidak baca semua isi body of paper juga tahu sih ke arah mana paper ini gitu. Nah, nanti sebenarnya saya akan demokan ya secara general dulu, tetapi menggunakan data yang nanti sudah ada, yang sudah saya buat. Karena kalau untuk tahap tadi kan saya juga perlu waktu. Jadi teman-teman terus terang ya ketika menginput data di Mendeley tadi dari apalagi kita sampai papernya ratusan itu perlu kesabaran. Jadi satu-satu klik buka paper, kita kopikan auto keywordnya, kita save naming, labeling itu bisa berhari-hari ya, bisa berhari. Belum kita bacanya gitu ya. Kalau kita baca biasanya tadi itu proses untuk literatur review ya. Nah ini sangat mudah, tinggal klik aja button create ya. Saya jelaskan dulu penggunaan softwarenya. Nah nanti kita akan perlukan untuk ini teman-teman, create a map based on bibliographic data itu. Jadi bibliographic data itu untuk apa? Mungkin teman-teman sering dengar ya bibliometrik ya. Nah ini kita nanti akan pilih ini berdasarkan bisa co-author atau co-occurrence citation bibliographic. Jadi kita akan mengambil dari keyword-keyword gitu ya. Mana keyword itu tadi ya orang itu memakai penelitiannya machine learning, tetapi di bidang apa sih yang biasanya tahu nanti si groupingnya banyak orang riset di sana dan ada sisi enggak ada sisi kecil yang lain kah yang masih kosong yang orang jarang riset di sana. Nah itu bisa jadi salah satu untuk kita cari novelty di sana itu teman-teman ya. Nah tinggal selanjutnya klik di button next itu ya, berarti tadi read data from RIS ya, karena tadi kan kita simpan filenya adalah menggunakan RIS ya atau reference manager ya. Nah selanjutnya di sini ini tinggal dimasukkan di sini teman-teman ya. Nah ini cuma datanya kan ini apa sudah ada ya, belum ada. Jadi kalau sudah ada nanti kita masukkan nanti akan termasuk bibliometrik masuk ke mappingnya ya. Oke, wait a minute ya rekan-rekan. Saya mungkin akan demokan menggunakan file yang sudah saya buat. Oke, Bismillah, welcome back sobat-sobat. Saya akan mendemokan mengenai penggunaan post viewer ya. Jadi begini, ini adalah contoh dari hasil yang sudah saya lakukan ya. Saya akan demokan dari awal. Kita ulangi lagi, kita klik button create. Nah, di sini sebenarnya banyak pilihan teman-teman. Tentu biasanya setiap pilihan itu bisa saja kita bisa pilih maupun tadi jalurnya misalkan pakai RIS ya, kita ingin tahu co-occurrence-nya atau misalkan kita cari by map base gitu ya, dari network data itu misalkan kita cari menggunakan create map base or context data itu, tapi di sini saya akan ambil dari co-occurrence-nya ini. Nah biasanya kalau filenya tidak lengkap tadi datanya kalau kita cari untuk bibliographic itu kan akan jadi bermasalah ya. Jadi bermasalah artinya katakanlah nanti di tab selanjutnya dia hanya bisa carinya by co-author itu. Co-author mungkin tidak terlalu penting ya teman-teman bagi kita seorang peneliti ya. Penting untuk mengenal penelitinya, tetapi yang akan cari di sini adalah maksudnya dalam konteks kita perlu keyword apa sih orang melakukan riset di bidang ini. Orang di mana sih yang banyak main penelitian di sana, di mana yang sedang, di mana yang sedikit gitu ya. Di celah yang sedikit itu kan kemungkinan orang peneliti masih sedikit. Nah, di sana kalau kita masuk ke sana, maka si novelty kita itu kan kita peroleh. Nah, coba pakai yang ini dulu ya teman-teman ya. Create map based on text data, karena saya akan cari co-occurrence-nya, tetapi memang tadi data yang saya gabungkan, seperti contoh ke teman-teman kan, itu masih beberapa saya coba susun juga. Saya klik next. Di sini sama ada pilihannya, ada menggunakan tadi dari Web of Science, dari Scopus, ya bisa kita pilih tadi ya. Tapi kalau misalkan teman tadi pakai WOS, tentu akan diminta key-nya tadi kalau kita tidak berlangganan sulit ya. Kalau di Scopus saya sudah punya akun di Elsevier, Scopus ya tadi ya, termasuk integrasi dengan Mendeley.
dan tentu sudah API-nya sudah diverifikasi oleh Scopus, sehingga paper-papernya insya Allah dengan mudah saya peroleh gitu ya. Nah, tetapi next jika ada teman-teman yang belum paham, mungkin di sesi video atau YouTube berikutnya nanti bisa teman-teman simak ya. Insya Allah saya nanti upload di YouTube channel saya. Next saya masukkan, kita pilih katakanlah read data from reference manager. Kita cari akan di sini ya. Misalkan datanya sudah saya simpan tadi kan, kita simpan dari public or Paris, kita simpan sebagai risk atau reference manager file, ya, simpan tadi di Mendeley ya. Ya klik next berikutnya, ini udah saya simpan, katakanlah di sini teman-teman ini kelihatan nggak? Oke, saya lihat di boxnya ya. Mau kelihatan di sini ada select risk file ya. Risk file ini tuh dari simpan yang kita simpan. Misalkan nih saya sudah simpan beberapa paper yang Bismillah ingin saya pelajari gitu ya. Katakanlah saya simpan tadi di sini, ini ada .risk ya. Nah, katakanlah di bidangnya di KM ya, KM atau knowledge management. Kemudian saya klik button next. Nah, di sini ada text filenya nanti akan ditampilkan. Nah, di sini post viewer file ini optional ya. Jadi optional itu boleh dipakai, boleh tidak. Nah, ini nanti akan minimum number of occurrence of a team-nya kita tampilkan 10. Jadi of the 692, jadi dari 692 terms ada 7 meets the threshold itu ya. Jadi nanti dari datanya berapa keywordnya banyak, nah, kita akan sesuaikan. Number of team to be selected-nya ini bisa 4, bisa berapa gitu ya. Nah, ini contoh ya. Ini contohnya artinya kalau kita papernya semakin banyak yang outer keyword kita tampilkan, maka di sini akan semakin banyak verify selected terms-nya. Istilahnya tadi ya, misalkan kalau di knowledge management ini hanya ada beberapa yang saya kasih ilustrasi buat teman-teman. Orang mungkin ada di mana di manajemen, di knowledge, di mediating role, di knowledge management itu sendiri, organizational performance, ada rule. Nah, ini ya. Kemudian klik button finish. Nah, maka ini adalah hasilnya ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini ya. Oh, di sini ternyata orang ada mainnya, oh di knowledge management ini paling besar ini. Jadi kalau kita mau riset di bidang knowledge management, oh orang udah banyak main di sini. Berarti sisi apa yang harus kita cari pembedanya kalau mau tetap di KM gitu ya. Tapi orang di manajemen juga banyak, knowledge itu ya. Rule ini sedikit ya. Mungkin berbicara kebijakan, makanya ini berbicara di mediating role ya. Kita bisa lihat dari network visualization tadi ya. Ini ada overlay ya, ada juga di density visualization ya. Tadi itu ya. Di knowledge management ini sangat kental ya. Jadi kalau kita mau risetnya knowledge management, tentu tantangannya ya Bismillah harus ekstra keras teman-teman. Karena orang sudah banyak main di sini, knowledge di sini banyak main, di manajemen banyak. Manajemen itu bisa orang manajemen itu sendiri, bisa juga orang sistem informasi. Bidang yang sedikit ini masih ada di role. Mungkin ini hanya segelintir contoh dari paper yang saya baru masukkan untuk tadi di author keywordnya ya, sehingga di list filenya sedikit. Kalau misalkan data sudah banyak, ini pasti akan grabnya akan banyak sekali ya. Grabnya akan sangat banyak sekali, mungkin per klasternya di apa, nanti klaster yang paling kecil itu, nah itu bisa kita ambil sebagai untuk salah satu untuk membuat novelty kita ya di penelitian kita. Oke sobat, saya kira itu saja penjelasan di pertemuan ini mengenai how to use publish or perish, Mendeley, and post viewer ya. Semoga bisa bermanfaat buat diri saya khususnya dan bermanfaat buat sobat-sobat yang memang katakanlah sedang mencari referensi penggunaan software tersebut ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.